Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum yang baru dengan situasi saat ini. Untuk itu, seorang guru lebih dituntut untuk lebih kompetitif, yakni kemampuan untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, serta kemampuan literasi teknologi dan informasi. Saya, Leontius Audonas Manungkalit, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Tadulako, siap untuk mengikuti ujian praktek hari ini dengan menerapkan pendekatan saintifik model PBL atau problem-based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan picture on picture. Ayo ikuti saya bagaimana teknis ataupun sintaknya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak sahabat semua bisa bertemu dengan anak sekalian di pembelajaran biologi hari ini. Sebagai makhluk beriman, ya, kita sebelum memulai pembelajaran kita melakukan doa terlebih dahulu. Ya, doa dipimpin oleh Keisha. Silakan Keisha. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sesuatu antara kami, amin. Biasa memulai pembelajaran kita juga wajib menjunjung tinggi negara kita, yaitu dengan melestarikan budaya maupun jenis lagu, ya. Untuk itu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipandu oleh Cecil. Silakan Cecil. Teman-teman, mari kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Baik anak-anak, di sini saya mau ngambil absen dulu. Ya, semuanya hadir, tapi minggu lalu kalau tidak salah Pierre sakit, ya. Ya Pak, Hari ini sudah sehat, ya. Ya, Pak. Sakit apa kira-kira minggu lalu? Kemarin saya terkilir waktu pergi berkunjung ke kebun binatang Pak. Oh gitu, ya, hati-hati ya buat semuanya. Semoga lekas membaik ya. Kalian ketua kelas. Baik, minggu lalu ada yang masih ingat materi kita? Sebelum saya lanjutkan materi kita hari ini, oke, Kira? Minggu lalu kita membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, ya, Kira ya. Oke, ada yang ingat seperti apa bentuk keanekaragaman hayati di Indonesia? Ada disebut dengan negara Indonesia merupakan negara yang mega biodiversitas. Alasannya apa? Oke, Dona. Indonesia disebut mega biodiversitas karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan selain itu, faktor lainnya dikarenakan Indonesia berada tepat di daerah khatulistiwa, dan karena hal inilah Indonesia terciptanya letak dan persebaran hewan maupun tumbuhan di Indonesia. Luar biasa sekali jawabannya, itu tangan gitu ya. Baik, berarti pembelajaran minggu lalu kalian masih sangat ingat jelas. Ya, hari ini kita lanjutkan materi sambungan dari minggu lalu, ya. Namun sebelum Bapak sampaikan materinya, coba dulu perhatikan gambar berikut.
Ini gambar pertama adalah suasana di ibu kota Jakarta untuk saat ini, dan ini direncanakan akan menjadi ibu kota Nusantara, yaitu IKN dalam waktu dekat ke depan. Gitu ya. Ada yang tahu kira-kira secara garis besar ya hal apa yang akan terjadi di alam baru, yaitu di Kalimantan, akibat pemindahan ibu kota besar? Claudia. Hewan endemik tentunya akan terancam punah, dan juga habitat hewan-hewan yang berada di situ juga terancam. Oke, itu jawaban dari Claudia. Tepuk tangan untuk Claudia. Ya, tadi juga Bapak sudah sampaikan, kita tidak mempelajari tata letak ruang pemindahan ibu kota yang baru. Tapi kita akan lanjutkan materi, yaitu manfaat keanekaragaman hayati, pengaruh aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati, dan upaya perlindungan alam. Gitu ya. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik mampu mengembangkan nilai-nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Berikut, dengan memanfaatkan bahan ajar dan sumber lain internet. Nanti Bapak persilakan untuk kelompok membuka handphone ya pada saat berdiskusi. Peserta didik mampu menguraikan minimal 5 bentuk kegiatan aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Materi terakhir berupa respon dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Pertama, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang didata oleh satu lembaga berupa UCN atau International Union of Conservation of Nature sekitar tahun 2015. Penyebab ancaman tersebut berupa pertama, akibat perubahan habitat. Tanpa mengikuti peraturan tidak diindahkan atas segala bentuk pidana dan sebagainya akan terjadi banyak satwa yang akan hilang punah, padahal ada undang-undang dalam hal perlindungan dan akan dilindungi seperti juga orang rusak. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak ya, ada video singkat yang Bapak buat keterkaitan materi kita hari ini. Nah, dari video yang Bapak tampilkan, kira-kira masalah apa lagi nanti yang muncul ya, yang dapat muncul untuk pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan Anastasia. Oke, terima kasih itu jawaban Anastasia, jawabannya benar. Ya, akan tercipta lagi perubahan yang namanya iklim, ya terjadi lagi polusi, ya polusi air, tanah, udara dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, dari masalah-masalah yang akan muncul tadi, ya kita di sini ada tugasnya, ya atau alur mengerjakan pembelajaran hari ini. Bapak akan bagikan LKPD ya kepada kalian. Tapi sebelumnya nanti kalian dulu itu dibagi menjadi 6 kelompok. Ayo, tidak berlama.
papan. Ya, biasanya di pedesaan ada jenis rumah-rumahan itu ya, atapnya itu diambil dari daun rumbia ya, atau dari daun sagu. Lalu ada jenis meranti ya, kayu jati ya, batangnya dijadikan papan ya, tembok rumah dan sebagainya. Lalu kalau ditinjau dari sekunder, berarti di atas daripada primer, pertama nanti ada yang bernilai ekologi, berarti bermanfaat. Dari materi hari ini, kelompok yang pertama siapa yang bersedia? Kelompok 3? Ya, kelompok 3 silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana anggotanya ada Patrick, Corey, Junita, Hera, Rian, dan Samuel. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman tumbuhan dan hewan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Untuk kebutuhan primer, yang pertama di bidang kecantikan ada tumbuhan yaitu buah mawar, daun kenanga, buah melati, bunga mawar dan lain-lain. Manfaat dari beberapa bunga dan tumbuhan berikut adalah yang pertama untuk menghias pekarangan bunga, dan manfaatnya dalam bidang kecantikan ada untuk memperlambat kulit, mengembangkan kulit, dan menyamakan luka-luka badan. Terima kasih untuk kelompok 3 telah mempresentasikan hasilnya, tepuk tangan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan Joyce. Kayak pelestarian tumbuhan kan umumnya dengan pengendalian hama secara penerapan pengendalian hama secara biologis itu sudah cukup optimal kah? Ada pertanyaan untuk pertanyaan Joyce? Ya.
sebelum jawaban dari kelompok ya pertanyaan Joyce, ada lagi yang mau menanyakan? Ya silakan Helena. Perkenalkan nama dan dari mana kelompoknya? Nama saya Helena dari kelompok 5. Saya akan bertanya, yaitu salah satu bentuk pelestarian hewan endemis itu kan tidak memelihara hewan secara pribadi, tapi mengapa sangat sulit untuk menerapkan peraturan tersebut? Terima kasih. Baik kelompok 3 silakan. Kelompok 3 diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan temannya Joyce dan Helena. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Joy sendiri. Apakah pengendalian hewan baik, untuk pertanyaan Joy sendiri, bagaimana pengendalian secara biologis itu, apakah itu cukup optimal? Nah, pengendalian secara biologis itu kan namanya secara biologis berarti ada pemanfaatan makhluk hidup. Jadi digunakan parasitisme atau organisme untuk membunuh hewan liar tersebut. Nah, untuk efisiensinya tersendiri, pengendalian biologis ini yaitu menggunakan waktu yang relatif lama, itu salah satunya. Jadi kami itu kurang efisien, dan juga dengan menggunakan pengendalian secara biologis ini itu bisa memotong rantai makanan yang sudah ada gitu. Jadi mengganggu sebuah rantai makanan yang memang sudah tercipta pada sebuah ekosistem tersebut. Tepuk tangan untuk Keira untuk jawaban yang sangat bagus. Bagaimana guys? Cukup ya. Untuk pertanyaan berikut dari Helena. Saya akan menjawab pertanyaan dari Helena. Itu pertanyaannya, mengapa sulit menerapkan peraturan tersebut ya? Kenapa orang-orang masih suka? Nah, hewan endemi itu adalah hewan yang sudah terbatas di dalam suatu wilayah. Jadi, kenapa orang-orang suka untuk memelihara hewan endemi? Yang pertama itu, mungkin orang-orang hanya memikirkan keuntungannya, karena jika hewan endemi itu dijual, pasti keuntungannya sangat banyak. Yang kedua itu, biasanya orang-orang kaya atau orang-orang tajir itu pengen terlihat eksotis saja gitu. Berikan tepuk tangan untuk Kori untuk jawaban dari Helena. Selanjutnya silakan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Ya, contoh kebutuhan primer yang pertama sebagai sumber obat-obatan. Contohnya adalah buah merah, yaitu manfaatnya untuk mencegah kanker, mengatasi hipertensi, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi asam urat, mengatasi kolesterol, dan sebagai obat diabetes. Lalu contoh kedua sumber obat-obatan, yaitu tumbuhan kina. Manfaat dari tumbuhan kina ini adalah mengandung alkohol yang bisa digunakan untuk obat malaria. Nah, selanjutnya masih di obat-obatan, kita mahkota dewa. Manfaat dari mahkota dewa ini sebagai obat asam urat, dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, membantu proses detoksifikasi. Berikutnya adalah dampak bentuk kegiatan manusia yang negatif, yaitu ladang berpindah yang menyebabkan kerusakan tanah dan peningkatan erosi tanah. Nah, kemudian intensifikasi pertanian yang dapat memperburuk degradasi tanah. Lalu perburuan liar, yaitu mengancam keberadaan spesies satwa liar dan membahayakan keseimbangan ekosistem. Lalu yang terakhir adalah pembukaan hutan yang dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan merusak ekosistem. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Sama dengan kelompok sebelumnya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, Samuel dari kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, setiap tumbuhan atau hewan layak untuk dilestarikan. Pada saat ini yang lumayan besar di kawasan Danau Toba adalah meledaknya populasi ikan merah atau ikan iblis merah. Secara konservasi, harusnya dilestarikan, bukan dihancurkan. Menurut pendapat kalian, upaya apa yang harus dilakukan agar spesies ikan lokal di Danau Toba tetap baik, namun ikan iblis merah juga tetap ada di Danau Toba? Bagus sekali pertanyaan dari Samuel. Tepuk tangan untuk semua dari kelompok 3. Silakan Samuel, Bapak kasih kesempatan untuk yang bertanya. Oke, kelompok 2, Yeriel. Perkenalkan, saya Yeriel dari kelompok 2. Saya izin bertanya, pemanfaatan keanekaragaman hayati bernilai estetika itu umumnya untuk membuat orang terhibur karena keindahan alam. Pertanyaan saya, menurut kalian upaya apa yang dilakukan agar nilai estetika di suatu kawasan tempat rekreasi itu tetap terjaga? Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk pertanyaan Yeriel yang sangat luar biasa. Ya. Baik, bagaimana kelompok 5 langsung saja
Langsung ya. Untuk pertanyaan Samuel, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga populasi ikan lele sehingga kita dapat mengendalikannya? Terus yang ketiga, kita dapat menyadarkan pemerintah dapat mengambil perannya untuk menyadarkan masyarakat apa dampak ketika iblis merah itu berada di dalam. Berikan tepuk tangan untuk jawaban Samuel. Bagus sekali Cecil ya. Sangat tepat menurut saya dan menurut temannya juga. Untuk pertanyaan berikut dari Yerin ada? Oke, langsung Dona. Saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Untuk menjaga nilai estetika di suatu kawasan rekreasi, diperlukan upaya menjaga kebersihan dan kelestarian alam di kawasan tersebut. Selain itu, menjaga kelestarian dan keragaman flora dan fauna juga dapat meningkatkan nilai estetika. Kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan seperti pembuangan sampah dan pengambilan flora dan fauna yang terlindungi itu harus dihindari. Dengan cara ini, nilai estetika di suatu kawasan rekreasi dapat terjaga dengan baik. Berikan tepuk tangan untuk Dona menjawab pertanyaan dari Yerin nomor 2. Selanjutnya yang mempresentasikan hasil diskusi berikut Bapak berikan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2. Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, di sini kami menyatakan bahwa yang pertama, tanaman mawar itu memiliki manfaat seperti tanaman hias sebagai negara, upacara keagamaan, dan karangan bunga untuk upacara selamatan. Nah, nilai yang terkandung di situ ada estetika, religius, dan budaya. Yang kedua ada tanaman melati. Dia bermanfaat sebagai budaya nikah dan budaya ngaben di Bali. Nilai yang terkandung itu ada nilai budaya. Lalu yang ketiga rusak, memiliki manfaat sebagai sumber pangan dan memiliki nilai ekonomi. Yang keempat ada cemara udang. Dia memiliki manfaat sebagai digunakan untuk perayaan Natal dan memiliki nilai budaya dan estetika. Yang kelima domba. Domba dimanfaatkan kain sebagai kain wol dan dimanfaatkan susunya yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang keenam ada telur ayam yang bermanfaat sebagai sumber pangan dan memiliki nilai ekonomi. Dampak negatif dari kegiatan manusia itu ada yang pertama, ladang berpindah yang memiliki dampak merusak hutan, dan yang kedua ada pemburuan liar yang memiliki dampak kepunahan spesies satwa. Yang ketiga ada pembukaan hutan yang memiliki dampak terjadinya struktur lahan. Lalu untuk dampak positifnya ada yang pertama kegiatan reboisasi untuk melestarikan sumber daya alam yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkatan produktivitas. Yang kedua sebagai kegiatan pengendalian hama secara biologi. Yang ketiga kegiatan penebangan pohon sistem tebang pilih. Tujuan dan perlindungan apa? Oke. Yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan langsung beri pertanyaan apabila ada yang mau ditanya. Claudia. Perkenalkan, saya Claudia dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Itu kan pemanfaatan keanekaragaman hayati hewan maupun tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan primer, misalnya kebutuhan pangan. Contoh mangga, kan tiap mangga ini kan berbeda rasa dan juga berbeda bentuk. Itu kenapa ya? Berikan tepuk tangan untuk Claudia. Menjawab. Untuk jawaban dari Claudia, kenapa mangga memiliki berbeda-beda, itu karena keragaman ini terjadi karena adanya perkawinan silang, seleksi alam, pengaruh manusia, evolusi, bahkan pengaruh lingkungan tiap lokasi. Pengaruh lingkungan menyebabkan pertumbuhan daun, batang, akar, serta buahnya mengalami perbedaan pada setiap pohon. Oke, terima kasih untuk Tessa. Silakan tepuk tangan untuk Tessa. Baik anak-anak, demikian tadi hasil diskusi kalian. Ya, kita merefleksi kembali ya keterkaitan materi kita hari ini yang menjadi kekurangan Pak Leon ataupun kekurangan metode yang kita terapkan hari ini kira-kira apa? Ya, Sanyata silakan. Kekurangan selama pembahasan kita hari ini itu yang pertama itu video yang ditampilkan Pak Leo tadi itu suaranya kurang jelas, dan yang kedua itu waktu yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi itu terlalu singkat, selebihnya cukup memuaskan. Baik, terima kasih Sanyata untuk penilaiannya ya, evaluasi kita hari ini sama-sama. Tadi memang di video Pak Leon itu lupa Pak Leon membuat mood supaya lebih besar.
Dan berikutnya waktu yang kita gunakan memang sudah sesuai dengan rancangan Bapak, tapi ke depan kita akan lebih giat lagi ataupun lebih ulet lagi untuk mengerjakan kerjasama di antara kalian dan saya sendiri. Oke? Nah, yang memberikan kesimpulan atau adapun kesimpulan kita hari ini bahwasanya kita terkaitkan dengan gambar pertama dari Bapak tadi, yaitu permasalahan yang akan timbul apabila ada memasuki suatu wilayah atau kawasan tentu akan menghilangkan daripada hewan ataupun tumbuhan yang ada di sana. Misalkan tadi pemindahan ibu kota Nusantara nanti, gitu ya. Nah, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Keisha. Saya ambil dari pembelajaran hari ini itu manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan primer seperti pangan, papan, sandang, obat-obatan, dan kosmetik. Dan kebutuhan sekunder yaitu nilai biologis, nilai ekonomis, nilai estetika, nilai budaya, dan nilai religius. Berikan tepuk tangan untuk Keisha berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Yang lainnya, ayo kesimpulan berikut. Beatrix. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pelestarian keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pelestarian alam secara in situ, yang berarti pelestarian makhluk hidup di habitat asli tanpa memindahkannya. Contohnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman laut. Nah, yang kedua itu ada pelestarian alam secara ex situ, yaitu pelestarian makhluk hidup dengan cara memindahkannya. Contohnya kebun binatang, kebun botani, taman mini, dan taman kota. Baik, berikan tepuk tangan untuk Beatrix. Sekarang anak-anak akan diambil tagihan berupa postes yang sudah Bapak kirimkan melalui WA kalian. Di situ ada pertanyaan, dikumpul satu saja mewakili kelompok. Ya, pertanyaannya boleh langsung jawaban, tidak ada pertanyaan. Oke, silakan. Waktu mengerjakannya kurang lebih 4-5 menit. Silakan. Bukan langsung. Ya. Ini kan dirimu sendiri. Baik anak-anak, waktu yang dibutuhkan. Anak-anak, waktu telah selesai. Bapak hitung mundur kembali 5. Ya, tidak ada lagi yang menulis postes, tidak ada lagi menulis jawaban. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tepuk tangan. Baik, silakan masing-masing kelompok antarkan jawabanmu. Kelompok 1, mana? Silakan dikumpulkan jawabannya. Terima kasih Kesia. Kelompok 2. Silakan. Terima kasih Tesya. Dan kecil-kecil kalian. Terima kasih Rian. Kelompok 4. Terima kasih Sanyata. Kelompok 5. Terima kasih Cecil. Kelompok 6. Terima kasih Gloria. Baik, Bapak akan memeriksa jawabannya. Silakan kamu kembali ke tempat masing-masing dari awal. Bapak akan periksa sebentar untuk menentukan siapa kelompok terbaik untuk materi. Silakan kembali lagi.
Baik anak-anak, Bapak sudah selesai mengoreksi hasil diskusi kalian dan Bapak sudah menemukan kelompok terbaik untuk materi hari ini. Ya, seturut dengan tagihan-tagihan yang ditujukan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, Bapak harap untuk pertemuan berikutnya tetap semangat, kerjasama yang baik supaya kelompokmu mendapatkan kesempatan, ya, mendapatkan nilai tambahan dan sebagainya. Jadi ya, pemenang kelompok untuk pertemuan ini adalah kelompok 3. Silakan maju, semuanya maju kelompok 3. Silakan maju. Iya. Iya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Iya. Ini hadiah kalian sebagai kelompok yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ya, kiranya apapun materinya, keterkaitan pemanfaatan, ya, dampak kegiatan manusia ya terhadap kelestarian keanekaragaman hayati serta upaya yang dilakukan, semoga bermanfaat. Demikian pertemuan hari ini. Selamat siang.